dan pimpinannya sehingga ibadah pada malam hari ini boleh berlangsung dengan baik walaupun dalam suasana hujan. Dengan kerendahan hati izinkan saya mewakili suara hati keluarga sehubungan dengan peristiwa duka cita yang dialami oleh Ambe, suami, nenek, Neanto laki-laki yang telah dipanggil Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang dalam perjalanan hidup setiap manusia diperhadapkan oleh 3 risiko. Risiko pertama adalah risiko kecelakaan. Risiko kecelakaan ini tidak selamanya dialami oleh setiap manusia. Dan yang kedua adalah risiko hidup terlalu lama. Ini risiko hidup terlalu lama juga tidak baik. Selain menyiksa dirinya sendiri dan menyusahkan orang yang paling dekat dengan dia. Dan yang terakhir adalah risiko kematian. Siapapun yang pernah hidup, lahir di dunia pasti akan mati tanpa membedakan status sosial ekonomi orang itu. Peristiwa kecelakaan dan kematian menjadi satu jatuh pada Ambe kekasih kami, suami Nenek Nanto perempuan dan nenek daripada cucu-cucu yang kami biasa panggil Ambe. Ini adalah suatu peristiwa tanpa diduga. Tentunya Bapak Putri sudah menyampaikan beberapa malam lalu awal kejadian, tapi tidak apa-apa, saya menyinggung sedikit bagi Bapak Ibu sekalian yang belum tahu. Peristiwa bermula ketika Ambe Neanto tanggal 4 Juni pas di depan jalan umum, juga mama saya tidak tahu, tapi ketika 2 orang di sana jatuh, motor terpental ke sawah, ternyata ada 2 orang yang jatuh bersimpah darah. Nenek Anto tidak menyangka. Nenek Anto saya pikir ada tidur. Nenek Anto perempuan tidak menyangka bahwa Nenek Anto laki-laki tidur di dalam. Ternyata Nenek Anto laki-laki. Pada saat itu dibawa langsung beberapa menit ke rumah sakit Elim. Di rumah sakit Elim 2 hari 2 malam kritis. Berkat doa-doa kami keluarga, kami begitu lega karena sudah bisa sadar dan dirujuk ke rumah sakit Pelamonia Makassar. Bisa dioperasi. Ya, kami sudah lega. Ya, sudah bisa berbicara dengan Bapak Nadia dari Irian. Sudah bisa kita aja ngomong, ya pokoknya dia sudah mengenal. Kami sudah lega, puji Tuhan, terima kasih. Hari Senin Bapak Putri beritakan lagi di grup, mari kita dukung doa Nenek Anto dalam keadaan tekanan darah kurang stabil. Kami berdoa lagi. Ada tanda-tanda khusus lewat saya juga, lewat Bapak Putri, lewat Bapak Nadia, lewat Neanto perempuan, yang membuat tidak tenang. Jam 10.30 malam hari Senin, pas jam 11 muat di grup Malemo Dika Amde
na bawa pun Yesus. Itu yang Bapak Putri. Langsung kami beritakan kepada yang saudara yang lain yang sebagai manusia biasa terpukul kecewa sama Tuhan sebagai manusia biasa, tapi kita sadar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, inilah yang terbaik. Apa yang dikatakan oleh Ibu Pendeta tadi, terima kasih bahwa mengapa Tuhan izinkan ini terjadi. Jadi Bapak Ibu sedang pergaulan yang saya hormati, untuk Nenek Anto yang ditinggalkan, kami biasa menangis, anak-anak cucu-cucu lewat ibadah penguburan malam hari ini. Saya menyampaikan bahwa janganlah terlarut dalam kesedihan terus-menerus. Mana Nenek Anto perempuan, anak-anak, cucu-cucu, kita sudah dihibur oleh Ibu Pendeta, para majelis dengan kedatangan Bapak Ibu sekalian. Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun sudah mati." Bukankah Tuhan Yesus pernah berkata bahwa dia adalah anak yang sulung daripada orang-orang percaya yang pernah mati dan bangkit di antara orang-orang yang mati. Kita percaya bahwa Anto berada di sisi Tuhan. Kita percaya bahwa Angel suami Anto berada di surga. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita adalah orang-orang Kristen yang percaya pada Tuhan. Dan ketika detik-detik menembuskan napas yang terakhir, hari Senin, dokter panggil Bapak Putri, 2 penyerahan kepada Tuhan. Dan luar biasa, ini sangat luar biasa, baru pertama saya dengar Bapak Putri menyampaikan apa yang juga sampaikan oleh Anto. 2 penyerahan. Ketika Bapak Putri bilang ampuni dosaku, dia juga bilang ampuni dosaku. Saya serahkan seluruh hidup kepada Tuhan, dia juga katakan seperti itu. Dan ada yang saya lupa, dan terakhir amin, dia juga Anto bilang amin. Pada saat itu dia langsung tidak bisa bergerak apa-apa lagi. Yang sebagai orang percaya, ini sangat luar biasa. Dan pasti Anto bersama dengan Nek Abdi di surga, bersama dengan Nek Wandi, bersama dengan Om Peter, bersama dengan Pak Pendeta Andreas Patolambe. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena beliau-beliau ini adalah sudah melakukan yang terbaik di dalam keluarga, tetangga, masyarakat. Kita semua doakan supaya mereka masuk ke dalam surga. Sedikit untuk kesan buat ambil kalian terkasih. Nek Anto ini adalah sosok pekerja keras bagi anak-anaknya. Kami mengamati sejak dari kecil, tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah marah. Ketika bekerja, campur sawah, gali ladang, gembala, mau. Kami anak-anaknya meniru tentang etos kerja beliau.
anggap sebagai dosen, guru dalam keluarga bersama dengan Nenek Anto perempuan. Mereka yang mendidik kami dari kecil sehingga kami boleh merantau ke antara orang. Mereka dua orang ini adalah dosen kami, dosen yang kami dididik lewat proses sosialisasi pendidikan dalam keluarga. Terima kasih ya Anto masih hidup, dan kami anak-anak, cucu-cucu berdoa supaya Anto tetap sehat, diberkati Tuhan dan panjang umur. Sedikit kelakar di Kupang, di tempat saya bekerja, ya kurang lebih 34 tahun saya di Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sana saya mengamati pasutri, pasangan suami istri. Kalau suaminya duluan dipanggil oleh Tuhan, itu rata-rata istrinya yang disebut sebagai janda panjang umur, ya mungkin bisa juga terjadi istrinya panjang umur karena istri itu bisa mandiri. Tekanan psikologis mereka, ibu-ibu atau yang ditinggalkan duluan oleh suami, ya, mereka melakukan suatu pekerjaan yang tanpa berpikir keras. Yang sebaliknya, ini sebaliknya. Kalau istri duluan meninggal, tiba-tiba suami tidak lama menyusul. Ya saya amati di Kupang. Saya tidak tahu yang di Bandung Sumatera. Mungkin kalau ada mahasiswa yang bisa melakukan penelitian itu mesti benar. Apa faktor penyebab? Ya mungkin faktor penyebab kenapa tiba-tiba suami ikut cepat-cepat. Ya mungkin hanya sekian persen saja. Saya tidak katakan bahwa ya di atas 70%. Ya tekanan psikologisnya itu dia begitu tinggi ketika tidak ada yang bikinkan kopi atau masakan setiap pagi yang selama ini dirasakan ada yang siapkan makanan untuk suami. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa peristiwa ini kami terima dan serahkan kepada Tuhan karena banyak tanda-tanda lewat beberapa adik-adik saya bahwa Ante itu dia selalu berkata bahwa mungkin saya tidak sampai hidup sampai selesai panen. Kalaupun hidup sampai selesai panen, saya pasti panjang umur. Dan selalu berkata juga seperti itu. Dan ketika hari Senin kami didatangkan di rumah, saya dengan anak perempuan saya, seperti ada yang halo, dia bilang begini, dia nama, halo. Saya bilang sama Desi, coba intip jendela siapa ya? Tidak ada orang. Padahal antara kami dua orang dengar pada saat rencana meninggal. Halo, itu pertanda. Ya, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan sekali lagi untuk Nek Anto, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kita serahkan kepada Tuhan, karena setiap manusia perjalanan hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Dan terakhir, dengan kerendahan hati, saya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas pimpinan
ibadah pada malam hari ini. Bapak Ibu Pendeta berjalan bersama dengan para majelis, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam hari ini, dan juga kepada para dokter, perawat yang menangani di rumah sakit Kedim, rumah sakit pneumonia, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemuda yang berpartisipasi dalam membangun pondok ini dengan penuh gotong royong, yang sampai saat ini caranya proses dalam mempersiapkan diri untuk penerimaan tamu besok dan hari Selasa kita rencanakan untuk kita kuburkan bersama. Mohon kita semua untuk berkonsentrasi dalam kegiatan ini. Terima kasih. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Selamat malam semua. Terima kasih.